Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya mau share tentang shortcut-shortcut apa saja yang bisa kita pakai di Microsoft Word. Oke, jadi pada video kali ini saya akan share apa saja shortcutnya kalau kita menekan sebuah tombol kontrol diikuti dengan huruf A sampai Z. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Ctrl A ya. Jadi Ctrl A ini gunanya untuk select all ya. A bahasa Inggrisnya all. Ya, jadi itu seperti kita melakukan blok semua dari paragraf pertama sampai terakhir seperti ini. Ya, ya, jadi kalau ini kita rasa repot, kita tidak perlu scroll sampai ke bawah, kita tekan simpan di sembarang tempat, misalkan di sini tekan Ctrl A, maka semuanya akan terseleksi. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah Ctrl B. Ya, Ctrl B itu bold ya, sama seperti kita klik icon B ini. Ctrl B. Nah, itu untuk menebalkan atau menghilangkan tebalnya. Oke, sekarang Ctrl C. Ya, ini mungkin sering Anda gunakan untuk melakukan copy. Misalkan judul kita copy Ctrl C, lalu kita pindahkan di bagian bawah sini. Nah, ini kita tekan juga Ctrl V untuk paste. Jadi Ctrl C untuk mengcopy teks tersebut, Ctrl V untuk mempaste atau merekatkan teks yang kita copy itu. Oke, sekarang Ctrl D, delta ya. Jadi Ctrl D ini untuk membuka menu font seperti ini ya. Ini sama seperti kita klik tom icon yang ini. Nah, itu sama ya, Ctrl D. Makanya kalau teman-teman sorot di sini, nih muncul petunjuknya juga Ctrl D. Oke. Sekarang Ctrl E ya. Ctrl E itu sama seperti teman-teman klik icon ini untuk membuat teks bergeser ke tengah. Oke, Ctrl E. Oke, selanjutnya Ctrl F, find, untuk mencari teks, misalkan judul, enter. Nah, dia akan mencari di mana saja kata judul ada, seperti itu. Itu Ctrl F. Sekarang Ctrl G, go to. Itu gunanya untuk pergi ke halaman tertentu atau ke section tertentu. Misalkan kita coba ya, Ctrl G. Nah, di sini saya punya 4 halaman, saya akan pergi ke halaman 3. Nah, ini dia pindah ke halaman 3. Sekarang Ctrl H ya. Ctrl H itu gunanya untuk mengganti teks. Misalkan kata judul ingin Anda, misalkan lorem ya, lorem ingin Anda ganti dengan mulai. Kemudian Anda klik replace all. Nah, ada 100 kata lorem diganti dengan kata mulai. Selanjutnya Ctrl I ya. Ctrl I itu sama seperti Anda klik icon ini untuk membuat sebuah teks yang Anda pilih itu dicetak miring atau tidak ya, kebalikannya. Ya, jadi kalau miring dia akan normal seperti ini atau reguler. Kalau reguler dia akan miring seperti ini. Oke, itu Ctrl I. Sekarang Ctrl J. Oke, Ctrl J itu nanti efeknya adalah sebuah paragraf yang Anda pilih itu akan rata secara kiri maupun kanan. Ini kita lihat masih kiri yang rata, kanannya belum. Kita tekan Ctrl J atau justify, itu maka dia akan rata kiri kanan. Nah, ini sama seperti Anda klik juga icon ini. Oke. Sekarang Ctrl J ya, sekarang Ctrl K. Nah, Ctrl K ini untuk membuat teks menjadi sebuah link. Misalkan ini. Kemudian Anda tekan Ctrl K. Oke, muncul hyperlink. Sekarang tinggal Anda masukkan link websitenya di sini, misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian Anda oke. Nah, ini akan menjadi link. Selanjutnya L ya. L itu left ya. Jadi left itu untuk membuat sebuah paragraf rata kiri ya. Jadi misalkan ini sudah rata kiri kanan, saya tekan Ctrl L, maka yang rata hanya kirinya saja. Oke. Kemudian Ctrl M ya. Ctrl M itu untuk membuat sebuah paragraf masuk ke kanan ya. Saya taruh misalkan saya simpan misalkan di sini, Ctrl M ya, maka dia akan masuk ke kanan. Kebalikannya Ctrl Shift M, maka dia akan bergeser ke kiri. Oke, sekarang Ctrl N ya. Ctrl N, new ya. Sama seperti Anda klik file new. Seperti itu untuk membuka dokumen baru. Nah, seperti itu. Selanjutnya
O ya, O itu sama seperti Anda klik file, open untuk membuka file dokumen yang sudah Anda buat sebelumnya. Kemudian Ctrl P ya, P itu print ya, sama seperti Anda klik file kemudian print ya, untuk menampilkan kotak dialog print. Kemudian Ctrl Q ya, Ctrl Q ini jarang dipakai ya, karena memang tidak semua versi Office itu bisa berlaku. Ctrl Q ini untuk menghapus format dari sebuah teks yang kita pilih. Misalkan ini sudah saya garis miring, kemudian sudah saya cetak miring, kemudian sudah saya beri garis bawah, lalu saya sudah beri warna merah. Misalkan saya ingin hapus semua formatnya ya, agar menjadi text only saja, maka saya tekannya Ctrl key ya. Tapi sekali lagi untuk versi saya itu tidak bisa ya. Jadi kalau saya cukup ini saja, seperti ini. Oke. Selanjutnya R ya. Jadi Ctrl R itu gunanya untuk membuat sebuah paragraf rata kanan. Nah, ini yang rata hanya kanannya saja, kirinya enggak. Ini biasanya kita pakai saat menulis tulisan Arab ya, atau yang mulainya dari kanan seperti itu. Kemudian S ya, S itu untuk menyimpan dokumen, sama seperti kita klik file kemudian save. Selanjutnya Ctrl T ya, Ctrl T ini hampir sama dengan Ctrl M. Kalau Ctrl M itu yang masuk ke kanan itu semuanya, oke. Sementara kalau Ctrl T yang masuk ke kanan itu hanya baris 2 sampai terakhir dari sebuah paragraf. Saya coba tekan. Nah, ini yang masuk hanya baris 2 sampai terakhir. Baris pertamanya tidak masuk ke kanan. Kebalikannya juga sama, Ctrl Shift T. Oke, selanjutnya Ctrl U ya, Ctrl U itu untuk membuat garis bawah, sama seperti kita klik ini. Tekan Ctrl U. Oke, selanjutnya Ctrl V ya. V tadi mungkin sudah saya sempat singgung untuk mempaste hasil copy atau hasil cut. Ya, misalkan ini saya paste di sini. Saya tekan Ctrl V atau paste. Oke. Kemudian selanjutnya Ctrl W. Nah, Ctrl W ini sama seperti kita klik menu file kemudian kita close ya, untuk menutup dokumen yang saat ini sedang terbuka. Oke. Lalu selanjutnya Ctrl X ya, Ctrl X ini hampir sama dengan Ctrl C untuk copy, cuma kalau Ctrl X dia sifatnya cut ya, jadi ada pada tidak ada pada posisi awalnya. Misalkan judul saya cut Ctrl X, nah dia hilang, pindah ke tempat yang kita tuju seperti itu. Selanjutnya Y ya, Ctrl Y itu kebalikan dari Ctrl Z ya, untuk kembali ke perintah sebelumnya ini ya. Jadi misalkan kita lakukan perubahan warna, judul kita beri warna merah. Nah, ini kita ingin batalkan, kita biasanya tekan Ctrl Z. Oke. Tapi kalau Ctrl Z-nya ingin kita batalkan, kita tekan Ctrl Y. Nah, seperti itu ya. Jadi Ctrl Z sama ya, berlawanan dengan Ctrl Y. Oke. Itu dia beberapa fungsi atau shortcut keyboard di Microsoft Word ya. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang ada tambahan silakan tulis di komentar, atau kalau teman-teman ingin beli ebook Microsoft Office yang lengkap, silakan lihat deskripsi video ini. Sampai jumpa di video yang lain.